Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا
Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'izuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min azabin alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh allazi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa hada ila sirat rabbihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabil karim wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa hussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia kita bersama-sama hadir menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita akan terus konsisten. Kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan, menguatkan hati kita dalam keimanan dan ketaatan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada hari yang mulia ini kita telah melewati nisfu Sya'ban. Kita telah berada di 18 Sya'ban, jadi kurang lebih 12 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi bulan yang selalu kita nanti-nantikan ini, bulan suci Ramadan. Apalagi Ramadan dikatakan oleh Nabi sebagai syahru ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi ini 3 bulan berturut-turut. Bulan Rajab, Nabi mengatakan Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri. Sedangkan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Jadi ini bulan Sya'ban ini bulan diklaim oleh Nabi, diakui Nabi sebagai bulannya. Wa Ramadanu syahru ummati. Sedangkan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Jadi ini 3 bulan berturut-turut yang merupakan bulan mulia. Bulan Sya'ban ini diangkat kemuliaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada masa dulu, pada masa jahiliyah, bulan ini bulan yang terlupakan, bulan yang terlalaikan. Karena terletak di antara 2 bulan mulia yang memang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab itu adalah bulan yang sudah ditentukan kemuliaannya dalam Al-Qur'an. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ditetapkan memang 12 bulan. Jadi rotasi waktunya itu adalah 12 bulan. Itu sudah ketetapan Allah di dalam Al-Qur'an, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika diciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu 4 yang mulia, termasuk bulan Rajab yang sudah kita lalui. Nah, Sya'ban ini terletak di antara 2 bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lalu kemudian Nabi mengangkat derajatnya bulan ini dengan mengakuinya sebagai bulan beliau. Sehingga Nabi banyak melakukan puasa, paling banyak Nabi melakukan
puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalam riwayat Aisyah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmala siyama syahrin, menyempurnakan puasa 1 bulan penuh illa fi Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi Rasul itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Kemudian mengatakan, "Wa ma ra'aitu aksara minhu siyaman," saya tidak pernah melihat beliau melaksanakan paling banyak puasa sunnah illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi paling banyak puasa sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya kenapa Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain, beliau menjawab mengatakan bahwa di bulan Sya'ban itu, terutama di nisfu Sya'bannya itu, amalan kita ini sebagai hamba dilaporkan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tahunan kita, kalau amalan mingguan kita, amalan pekanan itu dilaporkan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis dilaporkan amalan kita, setiap minggu, setiap pekan. Makanya Nabi juga puasa sunnah di hari Kamis. Amalan tahunan kita dilaporkan setiap bulan Sya'ban. Dan Nabi mengatakan, saya senang kalau amalanku dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban juga itu adalah sebenarnya puasa pemanasan. Puasa pemanasan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Supaya kita, jadi dalam setiap sesuatu itu memang butuh pemanasan. Bukan hanya olahraga yang butuh pemanasan, puasa juga butuh pemanasan. Supaya tidak kaget itu fisik kita ketika tiba-tiba di bulan Ramadan ditahan, tidak makan, tidak minum. Sehingga dibiasakan sebelumnya supaya tidak drop. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, dan kita selalu bersyukur dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi umur untuk sampai di bulan Ramadan. Dan itulah doa-doa kita. Mulai dari Rajab kita sudah persiapkan dengan doa-doa. Jadi Nabi sebenarnya itu melarang kita untuk masuk di bulan Ramadan dengan tiba masa tiba akal, tidak ada persiapan. Sejak bulan Rajab kita sudah mempersiapkan diri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itulah doa kita. Doa itu bukan sekedar untuk diucapkan, tapi mau diamalkan, bahwa kita mempersiapkan diri secara mental, secara fisik, secara keimanan. Itu sejak dari bulan Rajab itu kita sudah mempersiapkan diri. Jadi bukan sekedar kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi artinya bahwa kita memanjatkan doa itu, kita juga sudah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, supaya kita tidak masuk Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan-persiapan. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang perlu kita persiapkan? Ya, yang perlu kita persiapkan itu terutama adalah persiapan mental, persiapan keimanan. Karena ini yang paling utama. Kekuatan keimanan ini yang paling utama, yang jadi modal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena meskipun fisik kita kuat, fisik kita hebat, tapi kalau keimanan itu loyo, keimanan lemah, maka tentu kita tidak akan maksimal melakukan amalan-amalan Ramadan. Karena yang menentukan amalan itu bukan kekuatan fisik. Betapa banyak orang yang mampu mengangkat benda berat, setiap hari pergi ke fitness, pergi ke gym untuk latihan mengangkat beban berat. Dia bisa angkat puluhan kilo, tapi tidak mampu mengangkat kakinya untuk datang ke masjid di bulan Ramadan. Banyak yang seperti itu. Karena memang bukan hanya kekuatan fisik, tapi yang paling utama adalah kekuatan rohani, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kekuatan keimanan. Itu modal yang harus kita bawa untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu sebabnya kita lihat kenapa orang tua yang mengisi, yang memenuhi masjid itu kebanyakan orang-orang tua. Jarang orang-orang yang berbadan kekar. Karena orang tua kita yang sebenarnya sudah memiliki modal keimanan yang cukup, meskipun kelihatan fisiknya sudah terseok-seok, jalannya sudah kadang tidak normal, tapi karena memiliki jiwa yang kuat sehingga mereka lah yang selalu mengisi saf-saf terdepan.
Dan ini yang harus ditularkan kepada orang-orang yang memiliki fisik yang kuat. Masa kita mau kalah dengan orang tua kita yang sudah, ya, meskipun memang bisa dikatakan bahwa ya kalau orang tua itu artinya sudah sadar diri, sudah merasa bahwa pasti sudah tidak terlalu lama lagi, ya. Tapi bukan seperti itu, karena kita juga yang kuat tidak perlu merasa bahwa masih panjang umur kita. Kita tidak tahu betapa banyak orang yang kuat tiba-tiba ada berita sudah meninggal dunia. Lebih dulu orang yang kuat daripada orang yang penyakitan. Ada orang yang sakit dijagai oleh anaknya di rumah sakit, sudah koma, tapi duluan penjaganya meninggal daripada orang yang dijagai. Itu adalah kejadian yang membuktikan bahwa umur itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sudah sakit-sakitan, sudah dekat umur. Kita yang kuat ini juga tidak tahu kapan. Boleh jadi kita keluar dari tempat ini tiba-tiba ada ajal kita tiba. Jadi kita harus selalu memang siap setiap saat untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya keimanan harus selalu dipelihara dengan baik untuk tetap stabil. Tetap stabil. Dan tentunya fungsi ibadah itu adalah untuk menstabilkan keimanan kita setiap saat. Fungsi sholat 5 waktu itu adalah supaya keimanan itu tetap stabil sepanjang hari. Ketika antara subuh dengan duhur ada hal-hal yang bisa menggoda keimanan kita untuk turun, maka masuk waktu duhur, maka kita kembali menstabilkan keimanan itu. Begitu juga dengan antara setiap sholat, antara setiap ibadah. Jadi ibadah itu sifatnya, fungsinya adalah untuk menstabilkan keimanan itu. Karena ini kita tahu, kita lihat berbagai macam kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia. Betapa banyak kejadian, betapa banyak bencana. Orang yang dulunya mengumpulkan harta yang begitu bertahun-tahun, puluhan tahun mengumpulkan harta, tapi ketika Allah ingin mengambil apa yang dititipkannya itu, sekejap mata habis, sekejap mata hilang. Yang terakhir kita lihat bagaimana saudara kita di Turki, gedung-gedung yang dibangun, pencakar langit yang dibangun, yang betapa banyak memakan biaya. Orang yang memilikinya juga betapa lama dia kumpulkan harta, tapi dalam sekejap semuanya bisa ditelan ketika Allah menghendaki. Jadi itu semua membuktikan bahwa kita hidup di dunia ini hanya apa yang kita miliki itu hanya hak guna saja, bukan hak milik. Tidak ada hak milik yang kita miliki. Diri kita sendiri ini bukan milik kita. Apalagi dengan sekedar milik harta kita, anak kita, saudara kita. Bukan milik kita itu, bukan. Kalau kita mampu menggunakannya, diberi hak untuk menggunakannya, itu hak guna. Tapi kita tidak punya hak milik. Diri kita sendiri kita tidak bisa kontrol. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya mau sehat terus, saya tidak mau sakit, tidak bisa. Semuanya dibawa genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita pertahankan ini adalah keimanan. Kita lihat betapa misalnya saudara kita yang di Turki, ada seorang ibu-ibu yang tertimbun dengan bangunan tapi masih selamat, masih hidup, tapi dia sudah terkurung di bangunan. Tapi ketika akan mau dikasih keluar oleh regu penolong, apa yang duluan dia minta? Dia minta diberi dulu jilbab. Kenapa? Karena dia tidak mau keluar apabila auratnya terbuka. Ini orang yang selamat imannya. Padahal itu sudah alasan bahwa itu darurat, boleh keluar, nanti di luar baru ditutupi. Tapi tidak mau keluar sebelum dikasih penutup untuk menutupi auratnya, baru dia mau keluar. Inilah bukti bahwa orang yang selamat imannya demikian. Jadi betapapun besar berat bencana yang kita hadapi, apabila kita mampu menyelamatkan iman kita, maka insya Allah kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang selamat. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kejadian ini memberi kesadaran kepada kita bahwa hidup di dunia ini bukan kehidupan yang kekal, yang perlu kita pertahankan mati-matian, sehingga kemudian kita menghalalkan segala cara hanya untuk meraih dunia. Alhaakumut takatsur, bermewah-mewahan, ngumpul-ngumpul harta, itu terkadang membuat kita lalai bahwa ada tugas pokok kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas pokok kita adalah untuk beribadah kepadanya. Kadang kita lalaikan karena alhaakumut takatsur, karena kita dilalaikan oleh untuk mengurus perut, mengurus bagaimana kita bisa tampil mewah di hadapan orang. Tapi ketika kemudian kita tersadar, hatta zurtumul maqabir, nanti di dalam kubur kita kemudian menjadi tersadar bahwa ternyata semuanya itu tidak ada yang kekal.
Dan tentunya kalau kita sadar di dalam kubur itu adalah kesadaran yang terlambat. Tapi Allah sudah membocorkan kepada kita bahwa akan terjadi seperti itu, maka mestinya kita sudah sadar sejak dulu, sejak dini kita sudah sadar, maka insya Allah kita akan memaksimalkan ibadah kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka kita selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi ibadah. Kam min amalin yutasawwaru min amali dunia fayasiru min amalil akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya hanya urusan dunia semata. Makan, minum itu kelihatannya urusan dunia semata. Tapi ketika kita bagus dalam niatnya, maka semuanya menjadi amalan akhirat. Semuanya menjadi amalan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah fayasiru min amali dunia bisu'in niyah. Tapi betapa banyak orang atau betapa banyak amalan yang kita sangka itu adalah amalan akhirat, itu akan mengantarkan kita ke akhirat, tapi hanya dinilai sebagai amalan dunia karena kita salah dalam melakukan niat. Jadi niat memang perlu untuk selalu kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim wa qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun al hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa husnukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahal 'azim yazkurukum wasalluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.